tulisan Arka di media sosialnya menjadi viral dan seperti mengkonfirmasi bahwa Elisa tidak wanita bekas yang seperti mereka wartawan itu katakan. Beberapa netizen ikut berkomentar dengan berbagai macam. Bahkan jika janda yang telah memiliki anak dengan mantan suaminya, siapa yang akan keberatan? Dia cantik dan pintar. Wartawan tadi sangat keterlaluan saat mengajukan pertanyaan tadi. Aku mendukung Kelvin untuk menghukumnya, tulis salah satu netizen. Aku merasa kasihan dengan Arka, pasti berat untuk bertahan tidak menyentuh wanita secantik itu selama 4 tahun pernikahan, komentar salah seorang pria. Aku justru kasihan pada Elisa, ia telah menanggung hinaan sebagai wanita mandul dan tetap diam hanya untuk menjaga nama baik suaminya. Sebenarnya mungkin sadari awal mereka memang tidak berjodoh dan tidak diciptakan satu sama lain. Itu adalah cara Tuhan menjaga Elisa sampai ia bertemu dengan Kelvin yang memang jodohnya. Kelvin yang membaca berbagai komentar itu merasa puas. Suasana hatinya menjadi terangkat dalam sekejap. Ia bahkan tidak mendengarkan hasil rapat, namun bermain dengan ponselnya, tapi tetap memasang ekspresi yang dingin. Zak yang penasaran apa yang dilihat oleh bosnya menjulurkan lehernya untuk mengintip. Ia tertegun saat menyadari bosnya sedang membuka media sosial dan sibuk membaca komentar dari orang-orang di dunia maya. Astaga, aku tidak menyangka bos akan membuang waktu untuk melihat hal sepele seperti itu, batin Sa. Bos, jadi bagaimana pendapat Anda tentang proyek yang baru saja dijelaskan oleh tim perencanaan? Tanya Sa, yang mengingatkan Kelvin bahwa presentasi baru saja selesai. Kelvin mendongakkan kepalanya, lalu mengangguk. Wajah tim perencanaan menjadi cerah dan mereka menarik nafas lega. Baru beberapa hari yang lalu proposal mereka telah dilemparkan ke lantai oleh bosnya tanpa tahu bagian mana yang harus diperbaiki, karena bos mereka hanya mengatakan, sampah macam apa ini, perbaiki. Setelah itu mereka lembur siang dan malam hingga mata mereka kini dipenuhi lingkaran hitam untuk menulis proposal yang lebih baik lagi. Jika saja mereka tahu bahwa Kelvin bahkan tidak mendengarkan hasil presentasi mereka setelah melakukan perbaikan panjang, mungkin hidung tim perencanaan akan mengalir darah segar dan mimisan. Di kantor media, wartawan yang baru saja membuat ulah tadi tengah menghadap atasannya dengan kaki gemetar. Wajahnya dipenuhi lebam dan kemeja kerjanya berantakan. Semua orang yang berada di luar kantor bisa melihat saat bos mereka mengamuk di dalam ruangannya yang hanya disekat dengan kaca transparan. Jadi karyawan lain bisa melihat bagaimana bos mereka memukul wartawan itu dan bahkan melemparinya dengan dokumen. Lihatlah ulah yang telah kamu timbulkan. Berani sekali kamu menantang seorang Kelvin Wilson saat kamu hanya pegawai rendahan, maki pria parubaya yang nafasnya kini mulai tersengal-sengal setelah menghajar bawahannya. Bos, maafkan saya, kata wartawan itu dengan kepala tertunduk. Maaf, bisakah maafmu mengembalikan kebangkrutan yang baru saja perusahaan kita alami? Jika kamu tidak menantang Kelvin, maka bisnis gelap kita tidak akan sampai diekspos ke depan umum. Aku akan berusaha memperbaikinya. Sebenarnya aku dibayar oleh seseorang untuk mempermalukan Elisa tadi. Jadi aku yakin kita bisa membalikkan keadaan dengan meminta bantuannya, janji pria itu. Bosnya sudah terbiasa dengan bisnis gelap seperti ini. Terkadang memang ada beberapa oknum yang membayar mereka untuk menulis berita yang menyudutkan tentang salah satu orang. Hal seperti ini biasanya pesanan seorang politisi pada politisi lain atau sesama pesaing bisnis.
Bagus, temui orang yang membayarmu sekarang. Jika kamu gagal mendapatkan bantuannya, maka jangan harap hidupmu akan baik-baik saja setelah ini. Pria itu menarik nafas lega. Ia segera keluar dari ruangan bosnya. Setelah itu, ia mengeluarkan ponselnya untuk menelpon seseorang, namun panggilan itu tak terjawab setelah beberapa kali sambungan. Sial, apakah wanita ini berusaha untuk cuci tangan? Makinya, aku tidak akan membiarkan diriku jatuh sendiri. Pria itu lalu menuju ke perusahaan milik keluarga wanita itu yang berada di pusat kota. Ia segera masuk ke gedung namun ditahan oleh pihak keamanan. Siapa kamu dan apa urusanmu untuk datang ke sini? Tanya penjaga keamanan dengan ekspresi wajah yang dingin. Ia melihat lebam di salah satu mata pria ini dan juga sudut bibirnya. Penjaga keamanan mengira bahwa pria ini pasti datang hanya untuk membuat masalah. Aku ingin bertemu dengan Nona Rebecca. Kami memiliki urusan bisnis. Kening penjaga keamanan itu mengerut dan wajahnya berubah menjadi lebih bengis dalam sekejap. Ia baru saja mendapatkan perintah dari bos wanitanya untuk mengusir seorang pria yang akan datang untuk mencarinya. Nona Rebecca telah kembali ke luar negeri. Nyah dari sini, wartawan itu menggeleng. Tidak mungkin, aku yakin tak akan keluar negeri lagi karena ia baru saja bisa kembali ke negara ini. Jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Dua penjaga keamanan mengangkat pangkal lengan wartawan itu dan membuangnya keluar ke jalan depan gedung. Jika kamu masuk lagi, maka aku akan mematahkan kakimu, ancam penjaga keamanan. Wartawan itu menatap ke gedung dengan kesal. Rebecca, aku bukan seorang wartawan. Jika tidak bisa menemukan keberadaanmu, kamu tidak seharusnya cuci tangan setelah semua yang terjadi. Batin pria itu. Pada malam hari di sebuah ruang pribadi klub malam, Rebecca tengah bersama teman-temannya. Saat wartawan itu menerobos masuk, pupil mata Rebecca melebar begitu melihat wajah pria ini. Apa kamu membuntutiku? Tanya Rebecca dingin. Nona Rebecca, mari kita bicara baik-baik. Jika tidak ingin aku membuka kesepakatan yang pernah kita bicarakan beberapa hari yang lalu, ancam pria itu. Rebecca mengepalkan tinjunya. Ia menatap ke beberapa temannya yang kini menatap ke arahnya dengan penuh curiga. Ia yakin ia yang baru saja kembali ke kota ini telah bersusah payah untuk mengumpulkan teman-teman kalangan atasnya sejak mereka mulai menjauhi dirinya karena bersinggungan dengan Kelvin. Jika mereka mengetahui bahwa ia membayar wartawan ini untuk menjelekkan nama Elisa, maka mereka akan menjauhinya sekali lagi. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Pengawal, usir dia pergi, kata Rebecca sambil menatap dua bodyguard miliknya. Nona Rebecca, Anda tidak harus bertindak sejauh ini. Rebecca memelototi pengawalnya. Apa yang kalian lakukan? Cepat usir dia dan tutup mulutnya, maki Rebecca. Wartawan itu dibawa pergi jauh oleh dua pengawal Rebecca tengah malam setelah menyelesaikan pertemuan dengan temannya. Rebecca menemui pria yang kini telah disekap di ruangan yang gelap dan memiliki dinding yang berbau lembab. Saat Rebecca masuk, pria yang saat ini terikat di kursi kayu itu mendongak. Wajah lebamnya tadi siang semakin parah hingga kelopak matanya bengkak dan membutuhkan banyak usaha untuknya membuka mata. Kamu seharusnya tetap diam dan tak mengancamku. Nasibmu akan jauh lebih baik dari ini, ejek Rebecca dengan ekspresi jijik.
saat menatap pria di depannya. Kamu sangat kejam. Aku telah jatuh sendirian. Kamu tak hanya telah cuci tangan, tapi kini kamu juga menyekapku. Iya, kamu seharusnya cukup menanggung semuanya sendiri dan pergi melarikan diri. Sekarang setelah kamu mengancamku, maka aku tak bisa membiarkanmu lolos begitu saja, ejek Rebecca. Pria itu mengepalkan tinjunya. Matanya begitu ganas saat melihat wanita di depannya. Kau wanita terkutuk, pantas saja Kelvin bahkan tidak menginginkanmu. Diam kau, orang rendahan sepertimu tidak layak untuk bicara tentangku. Pria itu berusaha melepaskan diri dari kursinya untuk menerkam wanita di depannya, namun usahanya gagal dan ia justru jatuh ke tanah dengan keras. Rebecca menertawakannya dengan keras seolah menyaksikan sebuah pertunjukan. Sangat menyedihkan. Untuk sementara nikmati saja waktumu di sini. Nyawamu tidak lama lagi. Jadi mintalah pengampunan sebelum kamu kehilangan nyawa, ejek Rebecca. Wajah pria itu memucat dan ia yang marah kini berubah dijalari oleh rasa ketakutan. Tolong lepaskan aku. Kali ini aku berjanji akan tutup mulut dan pergi jauh darimu. Aku minta maaf telah mengancam dan menghinamu, kata pria itu penuh permohonan. Cih, akhirnya kamu menggunakan mulutmu dengan benar. Setelah ini pergilah menjauh dariku. Jika aku menemukanmu masih bermain-main denganku, maka aku akan menghilangkan tak hanya nyawamu, tapi juga orang terkasihmu. Pria itu tercengang. Ia paham maksud dari wanita di depannya yang tengah mengancam dirinya menggunakan keselamatan keluarganya. Baiklah, aku berjanji tak akan muncul lagi di depanmu. Rebecca mengangguk lalu pergi. Meski begitu, saat ia sampai di luar ruangan, dia memerintahkan anak buahnya untuk membuang pria itu ke daerah konflik dan memastikan tak ada jalan untuknya kembali. Di rumah Kelvin, pria itu baru keluar dari ruang kerjanya saat melihat lampu di kamar Eliza masih menyala. Ia membuka pintunya perlahan. Saat itu ia melihat Eliza tengah tertidur di atas meja dengan laptop di depannya yang masih menyala. Ia masih mengerjakan desain yang sudah harus di-launching untuk besok siang. Kelvin lalu mengangkat Eliza dari kursinya dan membawanya ke ranjang. Gadis itu tersentak saat tubuhnya tiba-tiba kehilangan gravitasi. Matanya yang berkabut terbuka. Sedikit demi sedikit ia mulai mengenali wajah di depannya. Kenapa kamu menyusup ke kamarku? Turunkan aku. Aku hanya akan membawamu ke ranjang. Tubuhmu akan sakit semua jika tidur dengan posisi duduk. Kelvin menaruh Eliza dengan perlahan di atas ranjangnya dan menyelipkannya ke dalam selimut. Wanita itu merenggangkan tubuhnya menguap lagi lalu kembali tertidur, seolah sisi agresif yang baru saja ia tunjukkan hanya bagian dari mimpi bawah sadarnya. Kelvin mengulas senyum melihat wanita yang kini tertidur seperti kucing kecil. Ia memiliki keengganan untuk kembali ke kamarnya dan akhirnya ia masuk ke selimut yang sama dengan Eliza. Ia menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Eliza mengendus bau familiar yang menenangkan dan tertidur lagi. Seandainya ia sepatu ini saat tidak kondisi tidur juga, gumam Kelvin. Pria yang semula mengantuk ini mulai terjaga. Ia juga menyesali kenapa harus uji nyali dengan tidur di sebelah Eliza. Sebagai pria berdarah panas, kini ia merasa tersiksa. Dia membenamkan ciuman pada kening Eliza. Aku tidak bisa tidur, keluh Kelvin yang seolah mengadu tentang rasa tersiksa yang saat ini ia alami dan berharap Eliza akan terbangun untuk mengasihani dirinya. Jangan menggangguku, aku sangat lelah, gumam Eliza dengan suaranya yang malas dan matanya masih terpejam dengan erat.
Kelvin menarik nafas dalam. Wanita ini benar-benar tidak pengertian. Jika kita telah menikah nanti, aku tak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Pagi hari, saat Elisa terbangun, Kelvin sudah tidak ada lagi di kamar wanita ini. Jadi ia sama sekali tidak mengetahui bahwa semalam telah tidur di ranjang yang sama dengan seorang pria yang bahkan terus mencuri ciumannya diam-diam. Setelah mandi, Elisa turun ke bawah untuk sarapan bersama. Kelvin sudah ada di meja dengan wajahnya yang terlihat masam. Apakah kamu bekerja sepanjang malam? Lingkaran hitam di matamu sangat mengerikan, kata Elisa begitu duduk di sebelah Kelvin. Pria itu melirik ke arah Elisa dengan cemberut. Wanita ini adalah tersangka yang membuatku hampir tidak bisa tidur sepanjang malam. Tapi ia bahkan bisa menjalani pagi hari seolah tidak terjadi apapun. Batin Kelvin, kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah riasan wajahku aneh? Tanya Elisa saat Kelvin menatapnya dengan tatapan yang dalam. Apakah kamu ingat di mana kamu tertidur terakhir kali? Pupil mata Elisa melebar. Ia lalu menatap kanan dan kiri. Ia bersyukur Kelvin berbisik di dekat telinganya, jadi orang lain tidak mendengarnya. Setelah berpikir untuk beberapa detik, Elisa akhirnya teringat bahwa terakhir kali dirinya masih berada di depan meja sambil menyelesaikan desainnya. Tapi kenapa ia justru terbangun di atas ranjang? Mungkin aku berjalan sambil tertidur, dan intuisi alam bawah sadarku pasti telah menuntunku untuk kembali sendiri ke ranjang. Batin Elisa meyakinkan dirinya sendiri agar tidak masuk ke jebakan pria ini. Tentu saja aku berada di tempat tidurku sendiri. Jangan berpikir aku bisa terkecoh dengan pertanyaan tadi. Kelvin tersenyum ringan sambil menyesap kopinya. Aku suka kamu mengenakan kemeja kerja dengan tali pada bagian kerah lehernya, kata Kelvin santai. Elisa menatap pria ini dengan tanda tanya. Setiap perkataan yang ia ucapkan hari ini sangat ambigu. Elisa membiarkannya untuk sementara waktu tanpa berani mencecar maksud pria ini, karena ada terlalu banyak orang di meja makan. Tapi saat mereka telah berada di mobil untuk berangkat kerja bersama, ia mulai mengajukan pertanyaan. Sebenarnya ada apa denganmu pagi ini? Apakah kamu tidak melihat ada jejak di lehermu saat melihat kaca tadi? Kelvin menatap Elisa dengan senyum main-main dan menunggu reaksinya. Rahang Elisa menganga lebar. Ia memang menemukan memar merah di lehernya tadi, tapi dia menduga nyamuk atau serangga lain telah menggigitnya saat tidur, jadi dia menggaruknya hingga memar. Namun sepertinya pelakunya adalah pria di depannya sekarang. Apakah kamu menyelinap ke kamarku semalam? Kamu tertidur di atas kursi dan aku hanya membantumu untuk membawamu ke tempat tidur. Pikiran Elisa menjadi liar. Mungkinkah saat tidur pria ini telah memanfaatkan dirinya? Ia segera menyilangkan tangan di depan dadanya. Kamu tidak melakukannya saat aku tertidur, bukan? Kelvin tertegun. Ia terkejut dengan betapa imajinatif pikiran wanita ini. Kamu tidak akan tetap dalam kondisi tidur jika aku melakukannya, ejek pria itu. Elisa menarik nafas lega, namun detik berikutnya ia masih memelototi Kelvin. Jangan suka menyusup ke tempat tidurku lagi lain kali, atau aku akan mengadukanmu pada nenek. Kelvin tidak takut pada ancaman Elisa. Adukan jika kamu berani. Elisa terdiam. Pria ini membaca dirinya dengan baik. Ia tidak akan memiliki keberanian untuk mengadu. Mobil melaju menuju ke parkiran bawah tanah. Kali ini Kelvin membukakan pintu untuk Elisa dan melindungi kepalanya agar tidak terbentur. Wanita itu terkejut. Selama ini pria ini tak melakukan gerakan ringan seperti itu. Biasanya ia akan turun lebih dulu dan pergi. Apa kamu kesurupan? Kamu tidak pernah melindungi kepalaku sebelumnya? Mulai sekarang hanya aku yang akan melakukan ini untukmu. Jangan biarkan pria lain membantumu turun dari mobil. Elisa mengernyit.
butuh beberapa saat ketika ia ingat bahwa Zachary sering membantunya keluar dari mobil dengan cara seperti ini. Pasti Kelvin pernah melihatnya secara diam-diam. Sungguh kekanakan batin Elisa. Pasangan itu berpisah di lift karena Elisa menolak untuk menggunakan lift eksklusif milik Kelvin. Saat di dalam lift sendiri, ia tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon. "Siapa ini?" "Elisa, bisakah kamu datang ke rumah sakit? Zachary mengalami pendarahan pada lambungnya setelah minum terlalu banyak." Elisa mengenali suara itu sebagai milik Michael. "Apakah kondisinya buruk?" "Dia sedang dalam penanganan sekarang." "Aku akan ke sana." Elisa menekan tombol lobi pada lift. Begitu keluar dari lobi, ia segera menghentikan taksi menuju ke rumah sakit. Ketika sampai di sana, Michael dan Kenan telah menunggu di depan ruang tindakan. Kedua pria itu melihat Elisa dengan ekspresi yang kompleks. Mereka merasa bersalah pada Kelvin karena memanggilnya tanpa disisi, tapi di sisi lain mereka juga merasa kasihan dengan Zachary.